Shalom, shalom anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar kamu semua, nak? Pasti dalam keadaan sehat ya. Jangan jemu-jemu untuk kita belajar jarak jauh. Anak-anak, Miss Hati harapkan nonton selalu video ini ya anak-anak, karena disinilah penjelasan-penjelasan yang lengkap. Karena kalau Google Meet waktu kita sangat terbatas. Nah anak-anak, sebelum memasukin materi pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo semangat, kita berdoa sungguh-sungguh ya. Satukan kedua tangan. Ingat, kalau berdoa, letakkan tangan seperti ini dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini. Kami boleh bertatap wajah walaupun hanya sebatas video. Namun kami percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah kami kepintaran mengerti pelajaran agama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak kelas 1 yang Miss Ati kasihi, semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah masukin bab 7. Anak-anak, di bab 7 ini terakhir kita di dalam semester 1 ya anak-anak ya. Nanti kita akan melanjutin lagi di semester 2. Cukup bab 7 untuk semester 1 ini. Apa itu judulnya? Mari kita buka bukunya halaman 53. Halaman 53. Semua sudah buka bukunya. Apa judulnya anak-anak bab 7? Mengenal keluarga. Anak-anak, semua punya keluarga? Punya ya anak-anak. Yang dinamakan keluarga itu apa Miss Ati? Mari kita belajar, buka bukunya halaman 54. Apa itu keluarga? Anak-anak, di rumah kita ada ayah, ada ibu ya. Di dalam satu keluarga itu yang namanya keluarga biasanya ada ayah. Miss Ati sekarang mau memakai boneka. Ini ayah. Siapa ini anak? Ini ayah, ini adalah ibu. Nah, ini adalah anak. Nah, anak-anak ini namanya keluarga. Keluarga apa, Miss? Keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan kita anaknya ayah dan ibu. Ya anak-anak ya. Terus ada juga keluarga besar. Kalau keluarga besar itu siapa lagi, Miss Ati? Keluarga besar itu ada kakek. Mana kakeknya ya? Ini ada kakeknya, ada neneknya. Aduh, banyak sekali ya. Tuh anak-anak, ini namanya keluarga besar. Ada ayah ibu, ada orang tua dari ayah, ada orang tua dari ibu, namanya nenek dan kakek, atau kakek dan nenek, ayah, ibu, ayah dan ibu, serta siapa lagi, Miss? Banyak sekali kita di sini. Itu namanya keluarga besar. Keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, kakak adik, kakek dan nenek. Nah, anak-anak, yang perlu dipelajari di sini adalah bagaimana kita semua keluarga ini adalah keluarga Kristen. Anak-anak, keluarga Kristen itu seperti apa, Miss? Keluarga Kristen itu mengajarkan iman yang percaya kepada Yesus, agar semua anggota keluarga yang ada di sini itu semuanya lihat ayah, ibu, kakek, nenek, dan anaknya. Kita percaya satu keluarga kepada siapa, Miss? Kepada Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya. Biasanya ibu, ayah yang mengajari kita agar keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Ibu, ayah, kakek, nenek, sekelompok keluarga Kristen dibentuk untuk semuanya mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, semuanya saling mengasihi. Karena ajaran Yesus adalah kasih. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak-anak adalah keluarga Yesus. Kucing
keluarga Tuhan. Ada pujiannya ya anak-anak ya. Terjalin mesra sekali. Ada pujiannya di halaman 53. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, anak-anak kita harus menjadi keluarga Tuhan, saling mengasihi orang tua kita, kakek nenek kita, kakak dan adik ya anak-anak ya. Next, mengenal keluarga. Nah, anak-anak kita belajar tentang mengenal keluarga. Apa itu mengenal keluarga, Miss? Anak-anak mungkin ayah dan ibu kita ini berbeda suku. Mungkin ayahnya ada dari suku Jawa ya. Ibu berasal dari Sumatera Utara, contoh ya anak-anak ya. Jadi Tuhan menciptakan semua suku berasal dari suku-suku yang berbeda. Siapa tahu di antara anak-anak mungkin ada orang tuanya sukunya beda sama ayahnya. Tetapi itu bukan menjadikan suatu perbedaan. Yang penting kita harus saling mengasihi. Ya anak-anak, sesuai dengan ajaran Kristus. Kita satu dalam satu kasih, dalam satu keluarga. Walaupun ayah dan ibu berbeda suku, kita harus mengasihi ya anak-anak ya. Keluarga Kristen walaupun berbeda, ayah ibunya dari suku Minang, ibunya dari suku Betawi, contoh ayahnya dari Minang, ibu dari Betawi, ini dari Minang, Sumatera Barat atau Padang. Anak-anak, mereka bersatu dalam satu keluarga. Ayah dan ibu mendidik kita dalam ajaran Alkitab saling mengasihi. Kita menjadi satu keluarga yang bahagia. Nah, anak-anak melihat keluarga ayah dan ibu menjadi satu keluarga yang bahagia. Anak-anak, kita juga harus mencontoh teladan ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu menjadikan satu kasih Yesus, kita melihat ayah dan ibu saling mengasihi, kita juga harus menghormati dan mengasihi ayah dan ibu. Nah, anak-anak, ayah ini mengasihinya bagaimana? Ayah seorang yang tegas, pemimpin keluarga, berwibawa, sangat baik. Semua orang tuanya baik-baik, ayah di rumah baik-baik. Ayah mengajarin kita berjalan, melompat, berlari. Ayah yang mengajarinya. Ayah selain mencari nafkah buat keluarganya, anak-anak, ayah melindungi kita, ayah mengasihi kita. Kita bersyukur mempunyai ayah ya, adik-adik ya, ya anak-anak ya. Nah, jika anak-anak yang tinggal mungkin dengan ibunya atau sama ayahnya saja ya, jangan bersedih hati. Saling mengasihi karena Yesus sangat mengasihi. Itu juga namanya keluarga. Seandainya dia hanya tinggal sama ibunya saja. Ingat anak-anak, walaupun engkau tinggal sama ibu saja, tidak ada ayah, Yesus mencintaimu sama anak-anak cintanya Yesus. Kita mengasihi, ibu mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi ibu. Mungkin ada yang tinggal sama kakek dan neneknya di rumah ya. Sama cintanya sama cintanya Yesus kepada kakek nenek dan kita yang tinggal di rumah kakek nenek. Seandainya ya saling mengasihi, Yesus ada mengasihi anak-anak dan kakek nenek. Yang penting kita mau belajar berdoa, mengasihi Yesus, percaya Yesus, pasti Yesus melindungi, menjaga, memberikan damai sejahtera. Nah, anak-anak, tugas ayah tadi adalah sebagai pemimpin keluarga, melindungi, menjagai kita anak-anak, mengajari kita berjalan, melompat, Miss Ati ulangin, berlari. Ya anak-anak ya, ayah mencari nafkah. Apalagi tugas ibu, anak-anak, ibu juga tidak ketinggalan loh. Ibu yang merawat kita dari kecil, mengasuh kita setiap hari, menyediakan kita makanan. Ibu ini lemah lembut, walaupun capek, ibu selalu tersenyum. Ya anak-anak, perhatikan ibunya. Ibu selalu lelah, memberi kita makan, memasakin kita, merawat kita dari bayi, anak-anak, dari janin. Ya anak-anak ya, yang kita sudah pelajari minggu-minggu yang lalu, ibu sangat mengasihi kita. Ayo, kalau ibu sangat mengasihi kita, kita nyaman di pelukan ibu. Anak-anak, mana? Ini kita ya.
Anak-anak nih, kita nyaman di pelukan ibu, ibu mau meluk kita kalau kita sedih, ibu peluk, ibu mengasihi kita. Untuk itu anak-anak kita harus mengasihi ibu kita, ya anak-anak, karena sudah mengasihi, menyayangin, merawat kita, ya anak-anak, kita berbahagia ada ayah dan ibu yang menyayangin, ibu yang selalu melindungi, menjagai kita. Kita berbahagia memiliki semua saudara, ya anak-anak. Tapi ingat, kita juga dibesarkan karena Yesus mengasihi kita, dan kita harus saling menolong, mengasihi, ya anak-anak ya. Menolong ibu, ya anak-anak, menolong ibu. Miss, bagaimana, kami masih kecil. Begini caranya anak-anak. Kalau ibu minta ambil minum, minta tolong ambilkan sesuatu barang, jangan dibantah, ikutin saja ibu ya. Turut nasihat ibu. Kalau ibu katakan jangan main game, kita turutin kata-kata ibu ya anak-anak. Kita keluarga besar yang mengasihi, keluarga yang berbahagia, mengasihi Tuhan Yesus, harus taat dengan kedua orang tua ya anak-anak ya. Next, apalagi ini terakhir, anggota keluargaku. Tadi sudah Miss Kati katakan, ada kakek nenek, ada ayah ibu, adalah anggota keluarga. Kita juga menjadi keluarga besar. Ayah dan ibu mempunyai orang tua mempunyai keluarga yang lain, ada sepupu, ada family ya anak-anak ya. Keluarga itu semua adalah pemberian Tuhan. Kita bersyukur ya anak-anak ya. Dalam satu keluarga yang bahagia, banyak perbedaan. Mungkin ibu dengan ayah berbeda, kita dengan ayah berbeda. Bukan berbeda wajah, perbedaan karakter, sifat. Namun ingat anak-anak, itu ciptaan Tuhan yang unik. Ada perbedaan ya. Tetapi di dalam perbedaan kita tidak boleh berkelahi, bertengkar sama kakak atau adik kita atau orang tua kita. Kita harus ada rukun hidup berbahagia, hidup rukun dan bahagia, saling menghargai walaupun ada perbedaan. Kita saling menolong dan mengasihi, tidak boleh berkelahi, berebutan makanan apalagi. Karena dalam satu keluarga adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Setiap anggota keluarga mempunyai kebahagiaan bersama. Kita mengusahakan ya anak-anak, semua keluarga turut mengusahakan kebahagiaan bersama. Ayah kita ingin anak-anaknya bahagia, mengajak holiday, anak-anaknya memberikan sesuatu mainan yang sangat kita sukain. Jadi anak-anak, satu sama lain kita harus saling mengasihi, tidak boleh bertengkar, berkelahi. Harus mengasihi ayah dan ibu, mengasihi kakek dan nenek. Walaupun semua kita berbeda sifat dan karakter, kita harus mengasihi agar ibu bahagia. Kita turutin kata-kata ibu agar kakak kita bahagia. Kakak minta tolong, kita tolongin ya anak-anak ya. Kita hidup rukun berbahagia. Kita harus ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu ya anak-anak yang sudah merawat dan memelihara kita ya. Inilah materi tentang keluarga. Anak-anak mengerti? Anak-anak paham? Sampai di sini perjumpaan kita ya anak-anak ya, tentang keluarga inti ya anak-anak ya, yang dinamakan keluarga. Pemahamannya sampai di sini, mengenal keluarga ya anak-anak. Yang tidak ada ayah mungkin tinggalnya sama ibu, jangan bersedih, ada Tuhan Yesus yang menyertai anak-anak. Yang tinggal sama kakek dan nenek jangan bersedih, ada Tuhan Yesus, panggil Tuhan Yesus, pasti kita bahagia, penuh sukacita ya anak-anak. Sebelum mengakhiri kita berdoa yuk. Satukan hati kita dan lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas keluarga yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, berkatin ayah dan ibu kami, kakek nenek kami. Kami cinta Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Untuk itu kami saling mengasihi, saling menolong. Tuhan, kami juga saling berdoa Tuhan, biarlah bagi orang yang percaya, kami pun percaya bahwa hanya Yesus
yang memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat orang tua kami yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin anak-anak, sampai jumpa pada semester kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah-dadah.